Ya, kita ini orang yang suka menghibur diri sendiri kadang-kadang. Dan akhirnya hiburan bagi diri sendiri itu membuat kita akhirnya menunda besok hari. Oke, Mas Wayan, kalau ngedengerin kisah hidupnya Mas Wayan yang sering disampaikan, kalau kita ngobrol tuh kadang-kadang, kan 18 tahun itu kan berarti kan udah mencium aroma investasi itu kan udah sejak dulu ya Mas Wayan ya. Nah, nggak boleh mengenal kata tertinggal, lebih baik memulai daripada tidak sama sekali. Nah, bagaimana Mas Wayan dengan yang udah mungkin 40, yang mereka tuh kerap kali menilai bahwa my life began at 40, tapi beginnya tuh nggak mulai apa-apa gitu loh. Nah, gimana Mas Ren? Sedikit tanggapan tentang hal itu. Ya, kita ini orang yang suka menghibur diri sendiri kadang-kadang. Dan akhirnya hiburan bagi diri sendiri itu membuat kita akhirnya menunda besok hari. Ya, contoh sederhana begini ya, kita bilang, kita harus akui dulu beda kata-kata ini bahwa, saya ini kepengen kurus ya. Tapi tiba-tiba kita bilang, nggak apa-apalah, saya ini nggak gemuk toh, saya montok. Nggak terlalu ada gunanya dengan kita melakukan pembenaran-pembenaran seperti itu. Akhirnya dengan begitu kita akan menganggap kita baik-baik saja, ya sudah, ini adalah besok lagi lanjut. Hari ini kita mau diet, nggak apa-apa. Besok aja dietnya, hari ini kita makan enak dulu. Lah, emang apa hubungannya antara makan enak dengan sehat dan diet? Saya juga kadang agak bingung gitu. Jadi ketika kita melakukan seperti itu, kita melakukan penundaan. Penundaan yang kecil akan menjadi penundaan yang besar. Dan ketika tadi berbicara, kapanlah saya harus bisa menentukan waktu untuk investasi? Pertanyaannya gampang. Apakah Anda puas akan 3 poin tadi? Apakah smart listeners merasa ketika kita melihat, apakah saya punya uang? Enggak juga. Apakah saya punya waktu? Masih kurang juga. Ada misalnya kalau ada punya waktu begini, tiba-tiba ya paling gampang ya. Tiba-tiba ketika kita ini ada anak mau ada acara gitu di sekolah, mau minta izinnya setengah mampus. Nah, ini ciri-ciri bahwa kita nggak punya waktu loh. Padahal anak gitu. Ya, ya. Itu ciri gitu loh. Loh, Pak, tapi saya kerja. Tahu, tapi kamu nggak punya waktu. Loh, tapi kan anak saya, apa? Mau dibilang bukan kewajiban. Loh, jangan punya anak toh. Iya, pembenarannya banyak ya. Nah. Iya kan? Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang nampaknya penting, namun akhirnya kita korbankan untuk sesuatu yang katanya lebih penting. Oke. Iya dong. Ya, Sekarang kita tadi bicara mengenai uang. Kita bicara mengenai waktu. Kita bicara juga mengenai kesehatan. Gampang saja kalau pada saat ini rasanya enak ya bicara di 2022 ini bicara mengenai kesehatan, kita baru sadar bahwa yes, ternyata ya, nasihat oma saya dari dulu mungkin sepele ya. Ayo sebelum makan cuci tangan. Itu kata-kata oma saya, almarhum oma saya mengutarakan itu. Tapi di tahun 2020 lah baru ada yang namanya, ayo cuci tangan, pakai masker, jangan keluar rumah kalau sakit. Dari zaman dulu juga begitu, Bos. Iya. Betul gitu. Tapi yes, tapi ketika kita rasa begitu, aduh kok saturasi oksigen saya jadi ternyata nggak bagus ya. Oh ternyata kok saya komplikasi ya. Nah itu sebenarnya adalah ciri bahwa kita juga tidak sehat. Ada teman saya yang saking sehatnya ya, itu dikasih kena COVID itu 3 hari selesai sudah hilang, udah happy lagi gitu. Kuat banget. Artinya dia sehat juga gitu ya. Selama ketika kita mengatakan, wah ternyata kurang, ya sudah invest. Jawabnya gampang. Orang yang kurang, maka dia kurang berinvestasi. Sudah pasti. Oke. Ya, kenapa? Oh, saya ini kok apa ya? Kayaknya kurang sekali ya untuk bisa memiliki uang. Ya berarti masih invest uang lebih banyak. You need money to make money. Yes, agree with ini that. adalah poin gitu. Nah, jadi setelah kita sadar, apapun itu akan seperti itu. Ketika kita bicara mengenai uang, kita butuh uang untuk investasi akan keuangan. Kita butuh kita sehat untuk kita berinvestasi terhadap yang lebih sehat lagi. Kalau kita perlu waktu, kita perlu menginvestasikan waktu kita untuk bisa mendapatkan waktu lagi. Jadi hidup ini sebenarnya sangat tidak terlalu dibilang. Makanya saya dulu kadang-kadang ya waktu pertama kali dengar yang suatu buku yang The Secret itu ya. Saya baca untuk pertama kali, saya bilang, ilmu apa ini kayak begini? Ini mas saya udah tahu semua loh. Memang ditulis di buku itu, semua itu kamu sudah tahu. Tapi kita remehkan hal tersebut. Nah, sama, investasi itu sama. Ketika kita merasa bagian yang tadi itu kurang, itu berarti saat yang memang harus Anda mulai lakukan. Tapi jangan pernah berpikir, nah masuk ke poin kedua, jangan pernah berpikir seperti melakukan sedikit menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Gak ada teori konsumen di sini. Itu teori konsumen. Pengorbanan sekecil-kecilnya menghasilkan sesuatu yang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan investasi yang besar, Anda mesti investasi yang besar. Ya, setuju.
untuk mendapatkan sesuatu yang besar, Anda perlu memancing dengan umpan yang besar juga. Nah, ini sebuah kalimat yang sering kali kita dengar gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang mau lipat ganda sesakti apapun, nggak ada gunanya. Loh, kok bisa begitu? Gampang, begini aja deh, kita balik sekarang. Tahu nggak, ada yang namanya emas. Oke, emas 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin harganya 100.000 lah. Kayaknya 100.000. Hari ini tuh harga emas 1 juta. Coba punya 1 gram aja. Apa hasilnya? Hasilnya nggak happy. Cuma lumayan gaya keren saja. Saya hebat loh investasi emas untung. Berapa jadinya? Keren 1000%. Berapa investasinya? 100.000. Sekarang jadi berapa? 1 juta. 1 juta doang. Hidup sebulan juga nggak bisa. Nah, kenapa? Karena ketika kita sudah sadar bahwa kebutuhan kita investasi, betul. Tapi kita perlu sadar, kita tidak bisa menggunakan teori konsumen di sini. Teori konsumen dan teori produsen tidak bisa di sini. Teori konsumen dan produsen itu berlawanan. Konsumen itu korban sekecil-kecilnya mendapatkan kenikmatan sebesar-besarnya. Produsen adalah biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Enggak bisa. Tidak bisa dilakukan investasi. Kalau mau kayak gitu, kembalilah menjadi pedagang. Pedagang saham, pedagang kripto. Dia bukan investor. Dia pedagang. Dia mengadopsi konsep demand supply dari buyer dan seller di sana. Tidak lagi bicara dengan konsep investasi. Investasi itu adalah bagaimana cara menghimpun aset menjadi besar, menjadi semakin besar, sampai akhirnya asetnya bisa kasih makan dia. Teorinya gampang, implementasinya tidak bisa segampang itu. Dalam saya belajar pun saya mengkoreksinya berkali-kali. Oke, baik.